Assalamualaikum. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat membandingkan dan mengurutkan lama kegiatan serta menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang menentukan lama waktu kegiatan ya. Lama waktu kegiatan dapat ditentukan dengan membuat selisih dari waktu selesai kegiatan dengan waktu mulai kegiatan. Dapat kita tuliskan lama waktu sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Lama waktu dari setiap kegiatan dapat dibandingkan ya. Dengan membandingkan, kita dapat mengurutkan waktu kegiatan dari yang paling sebentar atau yang paling lama. Perhatikan contohnya ya. Pada saat jam istirahat, Fitri, Lina, dan Sinta pergi ke perpustakaan untuk membaca buku pengetahuan. Fitri ke perpustakaan pada pukul 12. Dan kembali ke kelas pada pukul 12:20. Lina ke perpustakaan pada pukul 12:05 dan kembali ke kelas pada pukul 12:15. Sinta ke perpustakaan pada pukul 12:15 dan kembali ke kelas pada pukul 12:50. Siapakah yang berada di perpustakaan paling lama? Urutkan nama anak yang berada di perpustakaan paling lama. Penyelesaiannya dapat kita kerjakan seperti ini ya. Diketahui, Fitri berada di perpustakaan dari pukul 12 sampai pukul 12:20. Lina berada di perpustakaan dari pukul 12:05 sampai pukul 12:15. Sinta berada di perpustakaan dari pukul 12:15 sampai pukul 12:50. Yang ditanyakan adalah yang pertama, siapa yang paling lama di perpustakaan? Yang kedua, urutkan nama anak dari yang paling lama berada di perpustakaan. Langkah yang pertama, kita harus mencari dulu lama waktu masing-masing anak berada di perpustakaan ya. Untuk Fitri, lama waktunya dapat kita hitung waktu selesai dikurang waktu mulai. Sama dengan pukul 12:20 dikurangi pukul 12. Didapatkan hasilnya adalah 20 menit. Maka Fitri berada di perpustakaan selama 20 menit. Untuk Lina, lama waktunya dapat kita hitung waktu selesai dikurang waktu mulai. Pukul 12:15 dikurangi pukul 12:05. Didapatkan hasilnya adalah 10 menit. Maka Lina berada di perpustakaan selama 10 menit. Untuk Sinta, lama waktunya yaitu 12:50 dikurangi pukul 12:15. Hasilnya adalah 35 menit. Maka Sinta berada di perpustakaan selama 35 menit. Jadi, untuk yang pertanyaan yang pertama, yang paling lama berada di perpustakaan adalah Sinta. Yang kedua, urutan nama anak dari yang paling lama adalah Sinta, Fitri, dan Lina. Ibu menyalakan mesin pompa air dan mesin cuci secara bersamaan pada pukul 6:35. Jika mesin pompa air dimatikan pada pukul 9:10 dan mesin cuci dimatikan pada pukul 8:15, mesin apakah yang menyala lebih lama? Diketahui
Waktu menyala sama dengan pukul 6 lebih 35 menit. Waktu selesai mesin pompa air adalah pukul 9 lebih 10 menit. Waktu selesai mesin cuci adalah pukul 8 lebih 15 menit. Ditanyakan, mesin manakah yang menyala lebih lama? Kegiatan yang kita lakukan tidak selalu tepat dilakukan dalam satuan jam. Kita perlu satuan waktu yang lebih kecil dari jam, yaitu menit. Lama mesin pompa air menyala sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai menyala. Sama dengan 9 lebih 10 dikurangi 6 lebih 35. Kita lihat angka menit pada waktu mulai lebih besar daripada angka menit waktu selesai. Maka yang harus kita lakukan adalah mengubah waktu selesainya dengan cara meminjam 1 jam dari angka jam. Ingat ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi, pada angka menitnya ditambah 60. 60 ditambah 10 sama dengan 70. Dan pada angka jamnya dikurangi 1 jam. Kita dapatkan waktu selesainya menjadi pukul 8 lebih 70 menit. Sudah bisa kita kurangi ya. Dan kita dapatkan hasilnya 2 jam 35 menit. Lama mesin cuci menyala sama dengan waktu selesai dikurangi waktu mulai. Pukul 8 lebih 15 dikurangi pukul 6 lebih 35 menit. Pada waktu selesainya, menitnya memiliki angka lebih kecil dari menit pada waktu mulai. Sama seperti langkah yang tadi, pada menit waktu selesai, kita pinjam 1 jam dari angka jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Maka menitnya menjadi 60 ditambah 15 sama dengan 75. Dan pada angka jamnya dikurangi 1 jam. Kita dapatkan waktu selesainya menjadi pukul 7 lebih 75 menit. Kita kurangi dengan waktu mulai dan kita dapatkan hasilnya 1 jam 40 menit. Jadi, mesin yang menyala lebih lama adalah mesin pompa air. Ingat ya, peminjaman 60 menit hanya berlaku jika angka menit meminjam ke angka jam. Menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan. Sebelum menghitung waktu sebelum dan waktu sesudah, kita ingat kembali ya hubungan antar satuan waktu berikut. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan mendekati 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 tahun sama dengan 365 hari. Ingat ya, jumlah hari dalam 1 bulan bisa 30 hari atau 31 hari. Khusus bulan Februari, banyak harinya adalah 28 atau 29 hari. Kita dapat menentukan waktu sebelum dan waktu sesudah dalam suatu kegiatan dengan menggunakan persamaan berikut. Waktu sebelum sama dengan waktu sesudah dikurangi lama waktu. Waktu sesudah sama dengan waktu mulai ditambah lama waktu. 25 menit yang lalu, kakak sudah selesai membersihkan rumah. Jika sekarang pukul 8 lebih 50 menit, pukul berapakah kakak selesai membersihkan rumah? Karena yang diketahui lama waktu sebelum waktu sekarang, maka waktu selesainya dapat kita cari dengan mengurangi waktu sekarang dengan lama waktu sebelumnya.
8.50 dikurangi 25 menit. Kita dapatkan hasilnya adalah pukul 8 lebih 25 menit. Jadi, kakak selesai membersihkan rumah pada pukul 8 lebih 25 menit. Jika kita ingin langsung mencari waktunya menggunakan jam analog, kita dapat menghitung mundur jarum menitnya atau berlawanan arah putaran jarum jam sebanyak 25 menit dari pukul 8 lebih 50. 25 menit sebelum pukul 8 lebih 50, jarum panjangnya tepat berhenti di angka 5, yang artinya adalah pukul 8 lebih 25 menit. Lengkapilah gambar jam berikut dengan jarum jam yang tepat. Kita lihat waktu saat ini adalah pukul 8 tepat. Waktu sebelumnya adalah 15 menit yang lalu. Maka jarum menitnya berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 15 menit dari pukul 8. Kita dapatkan waktu sebelumnya adalah pukul 7 lebih 45 menit. Waktu sesudahnya adalah 15 menit kemudian. Maka jarum menitnya berputar searah jarum jam sebanyak 15 menit dari pukul 8. Jadi, waktu sesudahnya adalah pukul 8 lebih 15 menit. Pada hari Jumat, ibu mulai menyemai biji cabai. Waktu penyemaian biji cabai menjadi kecambah adalah 4 hari. Hari apakah biji cabai ibu mulai berkecambah? Supaya gampang, kita buat dulu nama-nama hari dalam seminggu ya. Tapi, untuk soal yang ini, kita mulai dari hari Jumat. Ingat ya, yang kita hitung adalah lompatannya. 4 hari sama dengan 4 lompatan. Maka, kita dapatkan biji cabai ibu akan mulai berkecambah pada hari Selasa. Ibu dan ayah sudah merencanakan akan berkebun cabai dari 5 bulan yang lalu. Jika sekarang bulan Februari, bulan apakah rencana ibu dan ayah tersebut mulai dilaksanakan? Kita buat dulu ya nama-nama bulan dalam 1 tahun. Rencana ibu dan ayah sudah dari 5 bulan yang lalu. Maka kita harus menghitung mundur bulannya sebanyak 5 bulan dari bulan Februari. Ingat ya, yang kita hitung adalah lompatannya. 5 bulan sama dengan 5 lompatan. Jadi, kita dapatkan rencana ibu dan ayah berkebun cabai adalah dari bulan September. Ibu melakukan pembibitan tanaman cabai dari bijinya pada tanggal 15 Januari 2021. Ibu menanam biji-biji cabai ke dalam polybag yang sudah disiapkan. Setelah 25 hari, bibit cabai sudah berkecambah dan harus dipindahkan ke wadah pot polybag berwarna putih transparan ukuran kecil. Tanggal berapakah bibit cabai itu dipindahkan ke pot polybag transparan yang kecil? Untuk menjawab pertanyaannya, kita terlebih dahulu harus memiliki kalender tahun 2021. Ibu memulai pembibitan tanggal 15 Januari 2021. Maka kita fokuskan pada bulan Januari ya. Ingat kembali, bulan Januari memiliki jumlah hari sebanyak 31 hari. Untuk mencari tanggal pemindahan bibit cabai ke polybag kecil, kita harus menghitung lompatan tanggalnya. Ingat ya, yang dihitung lompatannya. 25 hari sama dengan 25 lompatan. Dari tanggal 15 Januari,
lompatan ke-25-nya berhenti di tanggal 9 Februari 2021. Jadi, bibit cabai tersebut dipindahkan pada tanggal 9 Februari 2021. Cara lain untuk menghitungnya bisa dengan mengurangi jumlah hari pada bulan pembibitan dengan tanggal pembibitan. Kemudian, sisanya adalah untuk bulan berikutnya. Seperti ini ya. Pembibitan dilakukan pada bulan Januari dengan jumlah harinya adalah 31 hari. Tanggal pembibitan adalah tanggal 15 Januari. 31 dikurang 15 sama dengan 16. Pada bulan Januari, pembibitan berlangsung selama 16 hari. Maka tersisa 9 hari waktu pembibitan. Sisa hari tersebut kita gunakan untuk bulan Februari. Jadi, bibit cabai tersebut dipindahkan pada tanggal 9 Februari 2021. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membandingkan lama waktu setiap kegiatan, kita dapat mengurutkan waktu kegiatan dari paling sebentar atau paling lama. Yang kedua, untuk menghitung waktu sebelum menggunakan jam analog, dapat dilakukan dengan menghitung mundur jarum menit atau berputar berlawanan arah putaran jarum jam dari waktu sekarang. Yang ketiga, menghitung waktu sesudah menggunakan jam analog dapat dilakukan dengan menghitung maju jarum menit atau searah putaran jarum jam dari waktu sekarang. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.